Halo, selamat pagi semua. Ketemu lagi ya dengan saya pada materi yang baru. Ya, kita sudah membahas tentang penggolongan alat musik Nusantara dan juga kita sudah membahas ragam alat musik yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia, ya. Dan juga sudah tahu cara memainkannya, lalu penggolongan fungsinya dia seperti apa, sumber bunyinya dari mana, gitu. Nah, itu adalah alat musik. Nah, tiba saatnya sekarang kita masuk kepada tokoh musik Nusantara. Ya, tokoh musik Nusantara itu adalah ya tokoh-tokoh musik yang ada di Indonesia, gitu ya. Jadi Nusantara itu adalah Indonesia. Jadi mulai sekarang kamu nggak bingung lagi nih kalau ketemu kata Nusantara itu apa sih? Gitu. Jadi kita tuh dulu dikenal dengan nama Nusantara, cuman sekarang sudah berubah jadi Indonesia atau NKRI gitu ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kira-kira seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke tokoh-tokoh musik Nusantara, siapa-siapa saja gitu ya, nah kita harus pahami dulu nih pengertian daripada tokoh musik Nusantara itu. Oke, tokoh adalah orang yang memiliki kenamaan. Memiliki kenamaan, artinya mungkin terkenal lah kira-kira seperti itu ya, bahasanya terkenal. Oke. Jadi tokoh musik Nusantara adalah orang Indonesia atau orang Nusantara yang memiliki kenamaan dalam bidang musik. Nah, jadi itu pengertian daripada tokoh musik Nusantara. Selain memiliki kenamaan atau terkenal, orang tersebut juga harus dapat memberikan dampak ataupun pengaruh. Ya, dalam hal ini dampak atau pengaruh ya tentu saja pengaruh yang positif ya. Pada apa sih gitu? Siapa sih yang dipengaruhi? Apa yang dipengaruhi? Ini pengaruh itu adalah perkembangan musik yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi dia bukan hanya terkenal aja gitu, tapi dia juga memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada perkembangan musik yang ada di Indonesia. Nah, ini ada kriteria nih. Kriteria yang perlu dimiliki oleh seseorang agar dapat dikategorikan sebagai tokoh musik ya. Jadi menyandang nama tokoh gitu atau diberikan gelar sebagai tokoh itu tidak sembarangan gitu. Ada kriteria yang perlu dimiliki oleh orang tersebut gitu ya. Ya sebenarnya bukan hanya tokoh musik juga ya. Mungkin tokoh lain juga misal tokoh sastra atau mungkin tokoh dia penari, tokoh agama, lalu mungkin tokoh nasional kayak gitu-gitu ya. Mereka juga perlu kriteria. Jadi pemberian gelar tokoh ini nggak boleh sembarangan gitu. Jadi harus ada yang dicapai dulu atau harus ada kriterianya. Nah, dalam tokoh musik itu sendiri kriteria adalah pertama, pernah menciptakan karya musik yang dikenal secara nasional. Ya, jadi karya musiknya dia itu atau dia menciptakan karya musik baik itu lagu ataupun karya musik instrumental itu dikenal secara nasional. Jadi masyarakat Indonesia banyak mengenalnya, banyak mengetahuinya. Jadi lagu-lagu yang didengarkan oleh masyarakat itu masyarakat tahu oh ini adalah lagu ciptaannya dia. Ya, itu nomor satu. Yang kedua, pernah melakukan pementasan atas karya musik yang diciptakannya. Gitu. Jadi bukan hanya menciptakan karya musik, tapi karya musiknya itu di apa ya dibuat semacam konser gitu deh. Ya, jadi supaya ya tujuannya juga sama sih sebenarnya memperkenalkan lagunya dia itu kepada masyarakat luas gitu. Mungkin kalian sering tuh ngelihat konser-konser artis atau konser-konser pemusik. Nah, itu salah satu tujuannya adalah itu. Jadi ketika orang itu sudah dapat melakukan konser, menampilkan karya-karya lagunya itu ya mungkin supaya mereka mendapatkan selain memperkenalkan gitu ya, mereka juga mungkin bisa mendapatkan predikat sebagai tokoh kira-kira seperti itu ya. Yang ketiga, karyanya diakui oleh masyarakat dan tokoh musik lainnya. Diakui dalam arti mungkin seperti ini, oke benar dia ini adalah karyanya dia, itu bukan karya orang yang diciplak atau yang di copy paste gitu. Jadi diakui memang itu karyanya dia dan mungkin mudah dinikmati, dapat dinikmati oleh masyarakat dan tokoh musik lainnya. Gitu. Jadi masyarakat itu bukan hanya tahu oh itu karya dia, tapi oke mengakui gitu, dapat pengakuan dari masyarakat bahwa lagu-lagunya dia memang enak segala macam gitu ya. Lalu yang terakhir adalah keempat,
karyanya memberikan pengaruh bagi perkembangan musik di Indonesia. Memberikan pengaruh kepada masyarakat, memberikan pengaruh kepada tokoh-tokoh lainnya, memberikan pengaruh kepada pendidikan musik, perkembangan musik Indonesia. Nah, jadi karyanya memang ya ketika dia memberikan pengaruh, otomatis masyarakat akan kenal sama dia lah, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini kriteria ini 4 gitu. Ini sifatnya general, jadi makanya di sini saya sampaikan di sini kriteria di atas merupakan kriteria umum yang perlu dimiliki oleh seseorang agar dapat dikategorikan sebagai tokoh musik Nusantara. Kriteria umum, mungkin nanti ada lagi kriteria khususnya, tapi kita tidak membahasnya. Ini gambaran besar atau gambaran umum yang perlu dimiliki. Jadi kalau kamu nanti ingin menjadi atau bercita-cita aku mau jadi tokoh musik Nusantara. Nah, 4 hal ini mungkin yang umum yang perlu kamu miliki. Gitu. Mungkin kalau tokoh lain, misal tadi saya katakan tokoh agama, ya mungkin ada lagi. Gitu. Ciri-cirinya nggak sama seperti ini. Tokoh nasional ada lagi. Tokoh masyarakat ada lagi yang perlu dimiliki. Gitu. Cuman memang kalau yang saya anggap sebagai sesuatu yang penting adalah ya ini nih. Memberikan dampak ataupun pengaruh. Memberikan dampak ataupun pengaruh. Jadi apa yang dilakukan oleh tokoh itu ada dampaknya gitu, ada pengaruhnya gitu, dirasakan oleh masyarakat. Gitu ya. Nah, ini tentang tokoh musik Nusantara. Nah, berikutnya akan saya perkenalkan beberapa tokoh musik yang dia terkenal, ada karyanya, lalu ada juga pengaruh diberikan sama tokoh musik tersebut. Nah, ini yang pertama adalah W.R. Supratman. Pasti tahu ya. Nama panjangnya adalah W. Rudolf Supratman. Lahir tahun 1903, meninggal tahun 1938. Wah, ini meninggalnya usia muda ya, umur 35 tahun sudah meninggal. W.R. Supratman ini adalah seorang guru, ini biografi dia, seorang guru, wartawan, violis. Violis ini artinya pemain violin gitu ya, dan komponis berkebangsaan Hindia Belanda, kira-kiranya dulu kan tahun segitu namanya Hindia Belanda ya. Ya, ia dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, tanggal 9 Maret ini atau tanggal 9 Maret inilah hari lahirnya W.R. Rudolf Supratman ini ya. Jadi dia lahir 9 Maret 1903. 9 Maret ini ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional sampai dengan sekarang. Gitu. Jadi peringatan perayaan Hari Musik Nasional itu diambil dari tanggal lahirnya W.R. Supratman ini. Gitu. Nah, mungkin itu adalah salah satu bentuk penghargaan bangsa Indonesia kepada W.R. Supratman. Gitu. Selain di atas jasanya juga dia diberikan gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia. Nah, di sini kita tahu bahwa W.R. Supratman ini memberikan pengaruh ya. Apa sih pengaruhnya dia ya? Dia memberikan pengaruh kepada ya lagu Indonesia Raya itu diciptakan oleh W.R. Supratman. Ini pengaruhnya kepada bangsa Indonesia, kepada masyarakat sampai dengan sekarang kita masih menyanyikan lagu itu. Lalu bagaimana pengaruh dengan musiknya? Nah, pengaruh dengan musiknya ya Indonesia Raya ini akhirnya menginspirasi tokoh-tokoh musik nasional yang lainnya untuk menciptakan lagu-lagu nasional. Banyak ya lagu nasional ya. Ada misalnya tanah airku tidak kulupakan gitu. Terus ada yang bangun pemuda-pemudi gitu. Nah, mungkin Indonesia Raya ini memberikan semacam inspirasi gitu bagi tokoh-tokoh musik nasional yang lainnya karena memang dia hidup pada zaman perjuangan ya. Kita lihat tahun lahir dan dia meninggal. Oke, itu W.R. Supratman. Nah, yang berikutnya, Haji Benyamin Sueb. Lahir tahun 39, meninggal tahun 1995. Adalah pemeran. Pemeran artinya ini, apa namanya, artis lah gitu ibaratnya kalau istilah zaman sekarang ya. Gitu. Pelawak, sutradara, dan juga penyanyi Indonesia. Khususnya Betawi ya. Jadi Benyamin Sueb ini adalah seniman Betawi. Jadi karya-karyanya dia memang banyak bernuansa Betawi DKI Jakarta. Benyamin Sueb menghasilkan lebih dari 75 album
musik. Oh, bayangin tuh banyak banget kan 75 album musik. Jadi kalau namanya album itu beda dengan, jadi gini, biasa tuh album itu isinya 5 lagu, bisa sampai 10 lagu gitu kan. Kan kebayang nggak sih kalau 75 album gitu, dikali aja 10. Kalau misalnya satu album itu isinya satu album isinya 10 lagu ya gitu. Cuman mungkin kalau menurut saya sekitar 5 kali ya. Ya 3 sampai 5 lagu dalam satu album. Kira-kira seperti itu. Jadi album itu bukan lagu. Jadi kumpulan lagu, album itu kumpulan lagu. Sama kayak album foto gitu, kumpulan foto. Nah, ini Benjamin Sueb sudah menghasilkan 75 album musik dan 53 judul film. Wah, ini sangat produktif sekali ya Benjamin Sueb ini. Oke, Benyamin Sueb adalah seorang seniman Betawi yang sangat produktif dan karya-karyanya memberikan pengaruh pada perkembangan musik, khususnya wilayah Betawi. Ya, karena Haji Benyamin Sueb ini adalah seniman Betawi. Dia lahir dan meninggal di Betawi, di Jakarta. Gitu. Jadi dia benar-benar totalitas lah di Betawi. Jadi ini kita yang berdomisili di Betawi atau sekolah di Betawi harus tahu ada namanya Benyamin Sueb. Ya, di mana dia sangat banyak sekali pengaruh yang diberikan dia khususnya dalam perkembangan seni Betawi gitu ya. Berikutnya ada Daeng Sutikna. Daeng Sutikna lahir tahun 1908 dan meninggal tahun 1984. Adalah seniman yang lahir di Garut dan meninggal pada usia 75 tahun. Daeng merupakan seorang guru musik yang berkarya di wilayah Sunda. Nah, kalau tadi ada Jakarta, nah sekarang ini ke Sunda, wilayah Jawa Barat. Jadi Daeng Sutikna ini dia berkarya atau menjadi guru musik itu di wilayah Jawa Barat gitu. Namun, Daeng lebih dikenal sebagai pencipta angklung diatonik. Apa sih angklung diatonik? Jadi dulu itu angklung sebelum Daeng Sutikna ini angklung itu angklung disebut sebagai angklung pentatonik gitu, di mana angklung itu hanya terdiri dari 5 nada saja gitu. Nah, oleh Daeng Sutikna itu dia membuat angklung atau memodifikasi angklung dan diberikan nama angklung diatonik gitu ya. Nah, karya dia inilah yang berhasil mendobrak tradisi, membuat alat musik tradisional Indonesia mampu memainkan musik barat. Jadi dulu itu sebelum Daeng Sutikna menciptakan angklung diatonik ya, sebelum menciptakan angklung diatonik, angklung itu hanya bisa memainkan karya musik tradisional. Gitu. Karena tadi dikatakan pentatonik adalah ya sistem nada yang ada di tradisional gitu. Namun dia membuat diatonik, angklung diatonik ya. Diatonik ini adalah sistem nada barat gitu, kira-kira musik barat gitu. Do re mi fa sol la si do itu diatonik, itu barat punya. Jadi kalau kita kembali ke zaman-zaman dulu tuh di Indonesia nggak ada lagu-lagu diatonik, tidak ada. Itu adalah lagu-lagunya barat gitu. Nah, tapi Daeng Sutikna ini menciptakan angklung diatonik atau angklung dengan sistem nada barat sehingga angklung ini bisa memainkan lagu-lagu barat atau menggunakan nada-nada do re mi fa sol la si do. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kapan-kapan kita akan belajar tentang diatonik dan pentatonik. Dia juga aktif dalam pementasan orkes angklung di berbagai wilayah di Indonesia. Sampai dengan sekarang, angklung buatan Daeng Sutikna menjadi acuan seniman Sunda dalam membuat alat musik angklung gitu. Jadi kalau misalnya ada sekolah-sekolah tuh pesan angklung tuh. Misalnya ada sekolah yang belum punya angklung, dia mau beli angklung. Nah, angklungnya biasa yang dipesan oleh sekolah itu adalah angklung hasil daripada modifikasi si Pak Daeng Sutikna ini. Gitu ya. Jadi artinya angklung pentatonik itu sudah jarang digunakan ya. Khususnya untuk anak-anak pelajar SMP ataupun SMA atau bahkan instansi yang lainnya, mereka lebih suka menggunakan angklung diatonik. Ya, artinya dengan angklung diatonik ini meskipun alat musiknya adalah musik tradisional, tapi dia bisa memainkan lagu-lagu barat, kira-kira seperti itu. Lalu apa sih pengaruhnya dia? Ya pengaruhnya dia pada yang Sutikna ini memberikan dampak kan pada perkembangan musik Indonesia, khususnya dalam bidang angklung. Itu sampai dengan sekarang angklung ini kita digunakan. Kalau
Kalau kamu mungkin pernah main angklung ya di sekolah, nah itu adalah angklung hasil modifikasi dari Daya Sutikna. Ya, oke. Ya, hanya 3 tokoh yang saya bisa jelaskan. Sebenarnya ada banyak sekali tokoh musik di Indonesia itu banyak sekali. Kita nggak mungkin bahas semuanya gitu. Ini saya bahas 3 ini yang mungkin sangat populer dan dia bisa, memang benar-benar memberikan dampak ya pada perkembangan musik di Indonesia. Gitu. Baik tokoh musik masa lampau ataupun tokoh musik masa sekarang. Di masa sekarang juga ada tokoh-tokoh musik banyak ya yang masih hidup lah kira-kira seperti itu ada juga. Gitu ya. Nah sekarang ada penugasan buat kalian. Ya, tapi sebelum penugasan, saya harap apa yang saya jelaskan dapat kalian pahami ya, karena menurut saya ini sedikit sekali, tidak terlalu banyak, mudah-mudahan tidak terlalu susah juga. Gitu. Kita hanya membahas tokoh. Oke, tugasnya, buatlah kelompok kerja dan carilah satu tokoh musik Indonesia, ya baik yang masa lampau atau yang masa sekarang. Nanti terserah kalian pilih satu aja, ya kerja kelompok ini ya. Berikan informasi tentang tokoh musik yang sudah dipilih. Jadi kelompok kerja kalian pilih ini, pilih salah satu. Gitu. Lalu kamu cari informasinya. Informasi apa saja sih yang perlu kalian cari? Nah, yang pertama, nama, asal, dan periode hidup. Misalnya tadi Daya Sutikna, asalnya dari mana nih? Dari Garut. Gitu. Kebetulan di Garut ya. Lahirnya periode hidupnya ini 1908 sampai 1984 itu dijelaskan. Lalu latar belakang musiknya, kalau Daya Sutikna ini di latar belakang musiknya dia adalah seorang guru musik. Nah, jadi latar belakang musik tuh kegiatan bermusik dia apa sih kira-kira seperti itu ya. Nah Daya Sutikna ini kan merupakan seorang guru musik yang berkarya di wilayah Sunda, kalian jelaskan. 3 judul karya musik yang diciptakan. Nah, cari. Ini saya tidak lampirkan, Pak Daya Sutikna juga membuat lagu, cuman saya tidak lampirkan di sini ya. Nanti kalian cari tokohnya itu karya musiknya apa saja. Judulnya apa saja, boleh lagu ya, boleh karya musik lagu, nyanyian atau mungkin karya musik instrumen. Lalu ya poin keempat adalah pengaruh yang diberikan dalam perkembangan musik Indonesia. Jadi tokoh itu memberikan pengaruh apa? Tokoh yang kalian pilih memberikan pengaruh apa? Nah, kalau si Daya Sutikna ini tadi dikatakan bahwa pengaruhnya dia adalah dia menciptakan angklung diatonik. Di mana angklung diatonik itu sampai dengan sekarang digunakan menjadi acuan oleh seniman Sunda dalam membuat alat musik angklung, kira-kira seperti itu. Ya, masing-masing poin memiliki bobot nilai 25. Jika informasi diperoleh pada masing-masing nomor dirasa lengkap atau masing-masing nomor lengkap, maka nilai yang diperoleh adalah 100. Ya, jadi ada 4 nomor, masing-masing memiliki nilai 25. Nanti saya akan nilai kelengkapannya. Ya, jadi intinya satu soal itu memiliki bobot nilai 25. Oke, saya rasa demikian pembahasan kita tentang materi tokoh musik Nusantara. Saya rasa ini tidak terlalu sulit ya. Cuman tadi mungkin yang kalian tahu arti tokoh musik Nusantara, lalu kriterianya seperti apa. Lalu kamu coba mengidentifikasikan. Seperti biasa, tugas ini dalam bentuk clipping bergambar aja ya. Oh ya, sorry. Ini mungkin saya tambahkan ya. Ada fotonya ya, sebentar. Saya tambahkan nama, foto, asal, dan periode hidup. Jadi ditampilkan fotonya. Oke. Oke, saya rasa cukup. Nanti pengerjaannya seperti biasa di Word aja ya, atau kalau nggak ada laptop boleh nanti ditulis tangan, tapi untuk fotonya kamu perlu ngeprint lalu ditempel, kira-kira seperti itu ya. Pengumpulannya di grup WhatsApp kita. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.